Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Ramadhana dengan NIM 231102056 dari kelas 5 SPID. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendekatan Sejarah Politik oleh dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Ilham, SAG Hukum. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah dan Madinah. Periode Makkah. Karakter kepemimpinan Nabi periode Mekah. Periode Mekah merupakan fase awal penabian yang ditandai dengan kondisi umat Islam sebagai minoritas, belum memiliki kekuatan politik, serta menghadapi tekanan dan penindasan dari kaum Quraisy. Dalam konteks ini, karakter kepemimpinan Nabi memiliki ciri-ciri utama, yaitu yang pertama, kepemimpinan moral dan spiritual. Nabi Muhammad memimpin dengan menekankan nilai tauhid, kejujuran, keadilan, dan akhlak mulia. Fokus utama bukan pada kekuasaan politik, melainkan pada pembentukan umat dan karakter umat. Yang kedua, kesabaran dan keteguhan. Meski menghadapi caci maki, boikot, dan penyiksaan terhadap pengikutnya, Nabi Muhammad tidak membalas dengan kekerasan. Ia menunjukkan kesabaran luar biasa dan konsistensi dalam menyampaikan dakwah. Yang ketiga, kuantitatif dan persuasif. Strategi kepemimpinan Nabi di Makkah bersifat damai. Dakwah secara sembunyi pada awalnya kemudian terbuka pada pemaksaan. Yang keempat, keteladanan. Nabi memimpin dengan contoh nyata. Kejujuran, amanah, dan kejujurannya membuat banyak orang tertarik pada Islam, bukan karena tekanan, tetapi karena keteladanan kepribadian beliau. Yang kelima, empati dan perlindungan terhadap pengikut lemah. Nabi menunjukkan kepemimpinan yang berpihak pada kaum tertindas dan memberikan mereka harapan serta martabat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi karakter kepemimpinan Nabi Muhammad pada periode Mekah. Yang pertama, kondisi sosial politik Mekah. Mekah dikuasai oleh elit Quraisy dengan struktur kesukuan yang kuat. Posisi Nabi yang tidak memiliki kekuatan politik memaksa gaya kepemimpinan yang lunak dan berbasis moral. Yang kedua, status umat Islam sebagai minoritas. Jumlah pengikutnya sedikit dan rentan menuntut kepemimpinan yang menjaga keselamatan umat, bukan konfrontasi terbuka. Yang ketiga, wahyu ilahi. Ayat-ayat Makkiyah menekankan keimanan, kesabaran, dan peringatan, bukan hukum. Ini sangat mempengaruhi gaya kepemimpinan Nabi. Yang keempat, pengalaman hidup Nabi. Sebelum kenabian, pengalaman sebagai yatim, pengembala, dan pedagang membentuk kepribadian Nabi yang rendah hati, mandiri, dan empatik. Figur-figur yang mempengaruhi gaya dan karakter kepemimpinan Nabi. Yang pertama yaitu kakeknya, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib dikenal sebagai pemimpin Quraisy yang berwibawa, dermawan, dan religius. Ia mengajarkan kehormatan dan kepemimpinan sosial serta kepercayaan kepada Tuhan. Nabi Muhammad diasuh langsung oleh Abdul Muthalib pada masa kecil. Nilai kepemimpinan yang berbasis kehormatan dan tanggung jawab sosial diwariskan sejak dini. Figur kedua yaitu pamannya, Abu Thalib, yang mana Abu Thalib adalah pelindung Nabi secara sosial dan politik. Ia menunjukkan kepemimpinan berbasis loyalitas dan perlindungan keluarga, meski tidak memeluk Islam. Dari Abu Thalib, Nabi belajar pentingnya perlindungan sosial dan strategi bertahan dalam mengatur hidup. Sikap Abu Thalib
Sikap Abu Thalib memperkuat pendekatan Nabi yang menghindari konflik terbuka. Figur ketiga yaitu Khadijah binti Khuwailid. Khadijah adalah sosok pemimpin perempuan yang mandiri, bijaksana, dan berintegritas. Ia menjadi pendukung moral dan emosial utama Nabi di masa awal kenabian. Dukungan Khadijah menguatkan kepercayaan diri dalam memimpin umat. Pola kepemimpinan Nabi yang penuh empati dan penyediaan terhadap perempuan sangat dipengaruhi oleh relasi ini. Periode Madinah. Periode Mekah merupakan fase transformasi besar dalam kepemimpinan Nabi. Jika di Mekah, Nabi berperan sebagai pemimpin moral dan spiritual, di Madinah beliau tampil sebagai pemimpin umat sekaligus kepala negara. Karakter kepemimpinannya yang pertama, kepemimpinan politik dan kenegaraan. Nabi Muhammad berfungsi sebagai kepala pemerintahan yang mengatur kehidupan sosial, politik, dan hukum masyarakat di Madinah. Piagam Madinah menjadi bukti kepemimpinan beliau yang berorientasi pada tata kelola negara dan multi agama. Yang kedua, kepemimpinan hukum dan keadilan. Nabi bertindak sebagai hakim tertinggi dalam menyelesaikan konflik antar individu dan antar kelompok. Hukum ditegaskan secara adil tanpa memandang status sosial, suku maupun agama. Yang ketiga, kepemimpinan militer dan strategis. Berbeda dengan di periode Makkah, di Madinah Nabi memimpin langsung ekspedisi militer seperti di Perang Badar, Uhud, atau Khandaq dengan prinsip defensif, strategis, dan etis, bukan agresif. Yang keempat, kepemimpinan partisipatif atau musyawarah. Nabi aktif melibatkan sahabat dalam pengambilan keputusan penting, misalnya dalam strategi perang Uhud dan Khandaq, yang merupakan menunjukkan kepemimpinan yang demokratis dan kolektif. Yang kelima, kepemimpinan integratif dan rekonsiliatif. Yaitu Nabi mempersatukan kelompok yang sebelumnya bermusuhan seperti kaum Aus dan Khazraj, serta mengelola relasi dengan komunitas Yahudi dan Muslim melalui kesepakatan kelompok. Yang keenam, kepemimpinan transformasional. Nabi berhasil mentransformasi masyarakat Madinah dari konflik kesukuan menuju masyarakat berlandaskan iman, hukum, dan solidaritas sosial. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi karakter Nabi Muhammad di Madinah. Yang pertama, perubahan konsep sosial politik. Di Madinah, umat Islam menjadi komunitas mayoritas dengan struktur sosial yang memungkinkan pembentukan negara. Yang kedua, turunnya wahyu Madaniyah, yaitu ayat-ayat yang turun di Madinah, yang mana mengatur hukum politik, ekonomi, perang, dan hubungan antar umat beragama, membentuk kepemimpinan Nabi yang lebih institusional. Yang ketiga, tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Nabi bertanggung jawab atas keamanan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga kepemimpinan bersifat struktural dan administratif. Yang keempat, keberadaan sosial Madinah dihuni oleh Muslim, Yahudi, dan kelompok lain, menuntut kepemimpinan yang inklusif dan toleran. Yang kelima, ancaman eksternal dan internal. Ancaman Quraisy Makkah dan konflik internal atau orang-orang yang munafik di Madinah menuntut kepemimpinan yang lebih tegas dan strategis.
politis. Adapun figur-figur yang mempengaruhi gaya dan karakter kepemimpinan Nabi Muhammad pada periode Madinah. Yang pertama yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq. Pengaruhnya yaitu beliau adalah penasihat utama Nabi dalam urusan politik dan sosial, dan simbol kelembutan, rasionalitas, serta kepercayaan. Abu Bakar membantu Nabi menyeimbangkan ketegasan negara dengan kebijaksanaan dan empati. Kedekatan personal dan spiritual membuat pandangannya sangat diperhitungkan. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Beliau adalah tokoh yang tegas, berwawasan hukum dan administrasi. Banyak pendapat Umar yang kemudian dihukumkan oleh wahyu atau mufakat Umar. Umar memperkuat karakter kepemimpinan Nabi yang tegas, adil, dan berorientasi hukum, memberi dorongan dalam pengelolaan negara. Yang ketiga ada Ali bin Abi Thalib. Pengaruhnya beliau adalah penasihat hukum dan pemimpin militer muda, simbol kecerdasannya dan keberanian. Ali membantu Nabi Muhammad dalam penegakan hukum dan etika perang, menunjukkan pentingnya regenerasi kepemimpinan dan intelektualisme. Yang keempat ada Utsman bin Affan, yang mana itu pengaruhnya Utsman yaitu tokoh ekonomi dan diplomasi sosial yang dikenal lembut dan dermawan. Karenanya Utsman memperkuat kepemimpinan Nabi dalam pengelolaan ekonomi dan solidaritas sosial. Perannya penting dalam stabilitas internal umat. Yang kelima ada Hamzah bin Abdul Muthalib. Pengaruhnya yaitu Hamzah adalah seorang panglima dan simbol keberanian Islam. Karenanya Hamzah memperkuat dimensi kepemimpinan militer dan mempertahankan negara. Keberaniannya memberikan legitimasi moral bagi pembelaan bersenjata. Yang keenam ada kaum Ansar, yaitu suku Aus dan Khazraj, yang mana pengaruhnya yaitu mendukung utama Nabi di Madinah. Karena kaum Ansar membentuk kepemimpinan Nabi yang partisipatif dan berbasis konflik, menguatkan prinsip persaudaraan ukhuwah lintas kabilah, dan mungkin figur-figur yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.